Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Rekan-rekanku sebangsa dan setanah air, perkenalkan kami dari Delegasi Universitas Indonesia dengan saya Evelyn Jufankabadi selaku pembicara pertama yang bertugas menyampaikan argumentasi dari pihak pro. Perkenalkan, nama saya Sadam Permana, dan hari ini saya berdiri pada posisi kontra. Perkenalkan, saya Kevin Manuel selaku pembicara ketiga yang akan memberikan konklusi dalam mosi perdebatan Indonesia belum siap menerapkan new normal. Kami berharap argumentasi-argumentasi dan pemikiran yang kami bawakan dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara, terutama dalam mengatasi pandemi COVID-19. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan, dan selamat menyaksikan. The fundamental purpose of government is to protect its citizen. Arlen Specter. Rekan-rekanku sebangsa dan setanah air, saya Evelyn akan menyampaikan landasan berpikir dan argumentasi dari pihak pro untuk mendukung mosi kita pada hari ini, yakni Indonesia belum siap menerapkan kebijakan new normal. Adapun latar belakang dari pemerintah Indonesia untuk menerapkan kebijakan ini adalah untuk memulihkan kondisi perekonomian selama masa pandemi COVID-19. Definisi dari new normal dapat kita lihat dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang pencegahan pengendalian COVID-19 di perkantoran dan industri. New normal didefinisikan sebagai sebuah masa transisi dan penyesuaian terhadap kondisi pandemi COVID-19 melalui proses adaptasi untuk kembali beraktivitas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Terdapat 3 permasalahan besar dalam status quo yang mengakibatkan tim pro setuju terhadap mosi ini. Yang pertama adalah adanya akumulasi jumlah kasus COVID-19 per bulan Juni 2020 yang melebihi angka 40.000 kasus di Indonesia. Terlebih, pertambahan jumlah kasus per harinya melebihi angka 1.000 kasus per hari. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia belum siap melaksanakan new normal dikarenakan belum dapat mengontrol transmisi dan penyebaran dari COVID-19. Yang kedua, terdapat 85 kabupaten atau kota di Indonesia yang masih mengalami zona merah COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih belum dapat menerapkan new normal secara merata ke seluruh daerah. Dan yang ketiga adalah bahwa Indonesia belum mencabut status darurat kesehatan. Hal ini berarti bahwa pemerintah seharusnya lebih mengutamakan dan memprioritaskan pemulihan kesehatan dari masyarakatnya terlebih dahulu untuk dapat terhindar dari COVID-19. Lalu, apakah parameter kesiapan sebuah negara untuk siap beralih kepada kebijakan new normal? Idealnya, ada sebuah tahapan berupa pengurangan jumlah kasus laju COVID-19 ataupun bahkan penghentian kasus COVID-19 dalam waktu tertentu sebelum negara berhasil untuk memutuskan bahwa mereka akan beralih kepada kebijakan new normal. Namun, faktanya, di Indonesia sendiri, pertambahan kasus COVID-19 semakin meningkat akhir-akhir ini, terutama di bulan Juni 2020, di mana Indonesia bahkan ditetapkan sebagai negara dengan tingkat kematian tertinggi akibat COVID-19 di Asia Tenggara. Oleh karena itu, Indonesia belumlah siap untuk beralih pada kebijakan new normal. Terdapat 3 argumentasi yang mendukung pihak pro untuk setuju terhadap mosi ini. Yang pertama adalah bahwa Indonesia belum dapat memenuhi indikator new normal yang telah disyaratkan oleh WHO. Indonesia belum dapat memastikan bahwa transmisi COVID-19 terkontrol di seluruh wilayah di Indonesia secara merata. Lalu, kapasitas sistem kesehatan Indonesia pun tidaklah merata di seluruh daerah dan tidak dapat untuk mengakomodasi COVID-19 secara merata di seluruh daerah. Yang ketiga, Indonesia pun belum dapat mengendalikan atau memastikan bahwa risiko transmisi dan penyebaran COVID-19 di tempat-tempat umum dan tempat publik terhindarkan. Argumentasi yang kedua, bahwa apabila kebijakan new normal dilakukan secara tergesa-gesa dapat menimbulkan permasalahan ekonomi yang lebih besar. Apabila kebijakan ini dilakukan saat kurva penularan virus semakin meningkat, maka bisa saja pertumbuhan ekonomi pun akan stagnan, bahkan menurun drastis diakibatkan oleh tingkat permintaan masyarakat dan daya beli masyarakat yang masih sangat rendah. Kemudian, argumentasi yang ketiga adalah bahwa Indonesia belum dapat merespons dampak COVID-19 secara real time dan melakukan tes secara masif. Faktanya,
Indonesia pun belum dapat melakukan tes polymerase chain reaction atau PCR secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat Indonesia seperti yang dianjurkan oleh PBB dan dianjurkan oleh World Health Organization. Oleh karena itu, Indonesia belumlah siap untuk menerapkan kebijakan yang normal. Lalu, tim Pro membawa sebuah alternatif penyelesaian masalah untuk dapat menyelesaikan kasus ini secara lebih efektif dengan menerapkan sistem PSBB dan TRUST. TRUST sendiri adalah akronim dari Transparency, Robust Screening, Universal Testing, Strict Control, dan Treatment. Dalam mekanisme ini, pemerintah akan mengeflorkan semua data-data secara transparan, akan melakukan screening secara masif kepada seluruh masyarakat, melakukan tes PCR secara masif dan menyeluruh kepada seluruh masyarakat, melakukan kontrol yang ketat kepada masyarakat yang telah teridap penyakit COVID-19, dan juga melakukan perawatan secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, tim Pro bangga untuk mendukung mosi kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. Helen Keller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Rekan berpikir dari tim pemerintah serta sivitas akademika sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Sadam Permana, dan hari ini saya berada pada posisi kontra terhadap mosi perdebatan pada hari ini, yakni Indonesia belum siap dalam memulai new normal. Nantinya, saya akan membawakan definisi, batasan, latar belakang, status quo, serta poin-poin argumentasi. Yang pertama, saya akan membawakan definisi dari new normal itu sendiri. Menurut Kementerian Kesehatan, new normal merupakan masa transisi dan perubahan pola hidup terhadap kondisi pandemi COVID-19, sehingga individu dapat tetap beraktivitas dengan menjalankan protokol kesehatan. Dalam perdebatan hari ini, saya akan memberikan dua batasan. Yang pertama adalah batasan dari new normal itu sendiri. Sejatinya, tahapan new normal bukan merupakan tahapan yang akan langsung melaksanakan kondisi masyarakat pada umumnya sebelum pandemi ini terjadi. Dalam hal ini, new normal memiliki 5 tahapan yang akan dilakukan secara berkala. Terdapat protokol kesehatan dari berbagai tahap sehingga individu dapat kembali beraktivitas tanpa menyebarkan COVID-19. Juga, nantinya akan dilaksanakan evaluasi dalam berbagai tahap, sehingga individu tidak serta-merta melaksanakan kegiatan ataupun aktivitas sehari-hari tanpa protokol yang memadai. Parameter kesiapan Indonesia dalam hal ini adalah Indonesia siap untuk memulai kebijakan new normal. Yang kedua adalah batasan dari wilayah Indonesia. Bahwasannya, pemerintah telah mengunggah 92 data kabupaten ataupun kota yang sudah memasuki zona hijau. Zona hijau merupakan wilayah yang sudah tidak ada penyebaran COVID-19, dan daerah inilah yang nantinya akan diberdayakan untuk memulai kebijakan dari new normal. Yang selanjutnya, saya akan membawakan latar belakang yang sekaligus menjadi status quo dalam perdebatan pada hari ini. Pemerintah telah menetapkan 132 rumah sakit rujukan melalui keputusan Menteri Kesehatan nomor 169 tahun 2020 tentang penetapan rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu. Hal ini merupakan bukti dari kesiapan dan tanggung jawab dari pemerintah dalam menyediakan daya tampung apabila terdapat kasus yang mengarah terhadap penyakit emerging yang dalam hal ini adalah COVID-19. Argumentasi dalam kesiapan Indonesia terhadap kebijakan new normal ini saya bawa menjadi dua bagian. Yang pertama adalah dari dimensi personal. Kesiapan Indonesia yang dapat dilihat dari dimensi personal adalah mengarah terhadap kesadaran dari masyarakat Indonesia pada umumnya dan telah mengetahui pemahaman secara utuh mengenai kesiapan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan pribadi. Sejatinya, pemerintah telah melakukan sosialisasi di berbagai media mengenai COVID-19, baik mengenai dampak, upaya penanggulangan, angka terkini mengenai kasus COVID-19, serta berbagai cara untuk mengimplementasikan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Kesiapan yang kedua adalah Indonesia telah siap dalam dimensi kelompok.
Berbagai kebijakan dan regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sejatinya telah mengindikasikan pemerintah siap dalam memulai new normal. Dalam bidang kesehatan contohnya, pemerintah telah menambah jumlah APD, begitu juga penambahan dari rumah sakit rujukan dalam menangani COVID-19. Berbagai protokol kesehatan terkait dengan COVID-19, seperti dalam hal berpergian, yang wajib untuk menunjukkan SK tes PCR dengan hasil negatif yang dapat berlaku selama 7 hari, dan SK bebas gejala yang dikeluarkan oleh rumah sakit ataupun puskesmas. Mengenai kesiapan Indonesia baik melalui dimensi personal maupun dimensi kelompok, maka sejatinya pemerintah Indonesia telah siap dalam memulai kebijakan new normal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kebenaran sudah pasti memiliki dua buah sisi, di mana kedua sisi tersebut sangatlah penting untuk kita lihat sebelum pada akhirnya kita dapat menentukan kebenaran untuk menerima salah satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkanlah saya Kevin Manuel, selaku pembicara ketiga yang akan menyampaikan konklusi dalam perdebatan pada hari ini. Rekan-rekan berpikir sekalian, terdapat 3 titik pertentangan utama, yakni mengenai urgensi, mekanisme, dan faktor kesiapan. Masuk dalam titik pertentangan yang pertama, di mana pihak pro memiliki urgensi, yakni yang pertama adalah mengenai status quo dan keadaan Indonesia yang belum mencabut status darurat kesehatan dan bencana nasional. Sehingga bagaimana mungkin Indonesia bisa menjalankan kehidupan normal, padahal sebenarnya kita sedang dalam sebuah situasi bencana. Yang kedua adalah jumlah keseluruhan kasus positif COVID-19 yang hingga saat ini berjumlah lebih dari 40.000 kasus, di mana selama masa new normal mulai berjalan, terdapat penambahan lebih dari 1.000 kasus setiap harinya, yang berarti menandakan bahwa new normal bukanlah sebuah mekanisme yang tepat dan Indonesia belum siap untuk menyongsong new normal itu sendiri. Sedangkan pihak kontra memiliki 2 poin utama mengenai urgensi. Yang pertama adalah diperlukan adanya suatu pencegahan dalam mencegah kondisi stagnan, dikarenakan sudah ada 92 kabupaten atau kota yang sudah masuk dalam zona hijau, sehingga sangat disayangkan apabila mereka harus terjebak dalam masa PSBB. Kedua, telah adanya kepastian dalam protokol new normal dan adanya kesanggupan masyarakat dalam pemenuhan protokol new normal, serta telah tersedianya 132 rumah sakit rujukan yang tersebar secara cukup merata di wilayah Indonesia. Masuk dalam titik pertentangan yang kedua, yakni mekanisme, di mana tim pro telah mengimplementasikan kekhawatiran mereka dengan tidak menerapkan new normal, melainkan menerapkan sebuah sistem kelonggaran PSBB terlebih dahulu dengan mekanisme trust, yakni adanya transparansi, robust screening, universal testing, strict control, dan treatment. Sedangkan tim kontra memiliki mekanisme berupa penerapan new normal yang diklasifikasikan dalam 5 tahap yang dilakukan secara berkala. Akan dimulai dengan adanya sebuah kepastian dari standar penerapan protokol kesehatan dan diakhiri dengan adanya evaluasi yang dilakukan secara berkala. Adapun titik pertentangan terakhir adalah dari segi kesiapan, di mana pihak pro memiliki 2 poin utama yang memperkokoh argumentasi mereka. Yang pertama adalah keadaan Indonesia yang saat ini belum dapat memenuhi 6 syarat new normal yang diberikan oleh WHO. Yang kedua, pemerintah Indonesia juga belum dapat menjamin adanya tempat publik yang tidak akan menjadi klaster persebaran virus COVID-19 itu sendiri. Sedangkan pihak kontra mendasarkan argumentasi kesiapan pemerintah berdasarkan 4 hal, yakni yang pertama adalah kesadaran diri dari seluruh masyarakat Indonesia, yang kedua adalah telah dipersiapkannya regulasi yang dibuat oleh pemerintah, yang ketiga adanya ketersediaan rumah sakit rujukan di seluruh wilayah Indonesia, dan yang keempat adanya sebuah kepastian dari protokol new normal itu sendiri. Demikian konklusi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.